Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM A1J224043 dari kelas reguler 003. Dan teman saya? Perkenalkan, saya Gurapat Hidayat dengan NIM A1J224063 dari kelas reguler 003. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang encoding dan decoding dalam psikolinguistik. Pengertian tentang encoding dan decoding dalam kajian psikolinguistik merupakan dua proses utama yang menjadi dasar terjadinya komunikasi bahasa. Apa sih itu encoding? Jadi encoding itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan pesan oleh pengirim atau pembicara, yaitu encoder. Dalam tahap ini, seseorang mengubah ide, pikiran, perasaan menjadi bentuk simbolik yang dapat dikomunikasikan seperti kata, kalimat, atau bahasa. Jadi secara singkatnya, encoding itu disebut sebagai proses penyusunan pesan oleh pengirim pesan yang dilakukan oleh encoder. Kemudian decoding. Decoding itu adalah proses kebalikannya dari encoding, yang dimana proses penerima pesan atau decoder menerima, menafsirkan, dan memahami pesan yang dikirim oleh pengirim. Jadi itu secara singkatnya pengertian tentang encoding dan decoding. Kemudian ada proses-proses encoding dan decoding yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, nah terdapat dua model pemrosesan bahasa, yaitu pertama ada model Garman. Model Garman mengatakan bahwa dalam encoder yang pertama ada level linguistik, yaitu formulasi pesan, di mana kita memikirkan dulu apa yang ingin kita katakan. Yang kedua ada level psikologi atau ekspresi, di mana kita mengekspresikan sesuatu yang ingin kita katakan. Dan yang ketiga ada level akustik, di mana kita mulai mengucapkan apa yang pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dalam berupa bunyi-bunyi. Nah, dalam decoder, yaitu kebalikan dari encoder. Yang pertama level akustik, yaitu kita mengidentifikasi bunyi yang disampaikan oleh encoder. Dan yang kedua ada level psikologi, kita juga mengidentifikasi ekspresi yang disampaikan encoder. Dan yang ketiga ada level linguistik. Kita menganalisis pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh encoder. Nah, model yang kedua yaitu dari model Chomsky mengutarakan bahwa dari encoder yaitu ada level semantik, merupakan penyusunan makna sebelum kita ingin menyampaikan sesuatu. Dan yang kedua ada level sintaksis, yaitu penyusunan struktur kalimat apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga ada level fonologi, di mana kita mulai mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk fonem dan bunyi. Nah, sebaliknya dari sistem persepsi atau decoder, yaitu ada level fonologi, yaitu kita menginterpretasikan bunyi-bunyi yang disampaikan oleh encoder. Dan yang kedua ada sintaksis, yaitu kita juga menginterpretasikan struktur kalimat yang disampaikan. Dan yang terakhir ada level semantik, yaitu kita mulai menganalisis makna yang ingin disampaikan oleh encoder itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, itulah pengertian dari proses-proses encoding dan decoding dari dua model pemrosesan bahasa, yaitu dari Garman dan Noam Chomsky. Selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan pengertian dari encoding dan decoding, dan bagaimana proses-proses encoding dan decoding itu menurut dua model, yaitu menurut Garman dan Chomsky. Nah, jadi sedikit diskusi kecil nih, menceritakan tentang pengalaman atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami ini. Saya mau tanya kepada Egy terlebih dahulu. Kamu pernah juga sih mengalami kejadian kesalahpahaman dalam komunikasi kepada seseorang atau seseorang yang baru kamu temui? Wah, pernah sih. Waktu pertama kali aku ke Jambi, kebetulan nih aku kan orang Kerinci. Iya. Jadi bahasanya itu beda banget sama bahasa Jambi. Nah, pas aku di Jambi, aku bersosialisasi kan sama orang-orang biar aku ada teman baru. Nah, aku inisiatif tuh ngajak satu temanku buat aku ngomong ini, kita ke kantin yuk gitu. Terus dia jawab, kami lagi nggak ada uang gitu.
aku bingung kan, oh kok kami, kan aku cuma ngajak satu orang. Iya. Nah dari situ aku baru tahu kalau kami itu di Jambi juga bisa berarti aku. Nah itu kayak kata ganti aku gitu maksudnya. Nah kalau Anissa sendiri gimana? Ya, saya juga pernah mengalami kejadian kesalahpahaman juga. Sebelumnya itu kan saya berasal dari Tanjung Jabung Timur, merantau ke Jambi. Jadi itu saya punya teman asli orang Jambi gitu. Jadi itu saya bertanya nih, dialognya seperti ini. Kamu jadi ya nonton semalam? Terus dia jawab, semalam? Terus saya jawab lagi nih, iya semalam. Terus dia jawab lagi dengan kayak sedikit bingung gitu. Terus dia jawab, semalam aku nggak kemana-mana, kemarin iya aku pergi. Terus tuh aku bilang, oh iya maksudnya itu kemarin. Semalam itu di Tanjak Tim itu artinya kemarin. Iya. Wah hampir aja aku juga salah paham tahu, aku kira beneran semalam. Enggak, itu tuh karena mungkin karena pengaruh lingkungan. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin terbawa dengan bahasanya itu ke sini, karena itu bahasa sehari-hari itu pasti berpengaruh banget ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih. Tadi kan kamu ada ngejelasinnya ya tentang proses encoding dan decoding. Proses encoding dan decoding menurut model Garman. Aku mau nanya ini tentang proses encoding menurut Garman dari level psikologi. Nah, itu bagaimana, bisa nggak jelasin gitu? Nah, dari yang aku jelasin tadi, dari level psikologi itu kita harus nyampein pesan beserta ekspresi kita. Nah, jadi kalau kita nyampein pesan tanpa ekspresi, ntar bakal ada kesalahpahaman makna dari decodingnya, dari decodernya. Nah, contohnya aja, kayak misalnya nih, kamu datang ke nikahan temen kamu, terus kamu ngucapin kan, selamat ya atas pernikahannya, dengan ekspresi yang datar. Pasti bakal ada kesalahpahaman ntar. Bisa aja istrinya bakal ngira kayak, loh ini siapa, apakah ini mantannya gitu kan. Jadi kayak tempatkan ekspresi kamu pada tempatnya. Misalnya kalau kamu datang ke nikahan temen kamu, ya kamu bakal ngucapin kayak, wah selamat ya atas pernikahannya gitu, dengan ekspresi yang sumringah. Nah gitu. Oh, jadi kita itu harus menyesuaikan gitu ya. Berarti model Garman ini sangat berkaitan ya, sangat masuk gitu. Bagaimana ekspresi itu sangat berpengaruh dalam komunikasi kita itu. Terus itu saya juga mau nanya nih tentang modelnya Chomsky dari level sintaksisnya itu. Bagaimana? Nah, kalau dari level sintaksis itu si penutur ini menyusun struktur kalimatnya tentang apa yang pengen dia ucapin. Contohnya aja, misalnya kamu mau lapar nih, kamu mau makan, pasti kamu bakal ngomong aku lapar, aku mau makan gitu kan. Itu udah terstruktur kalimatnya. Gak mungkin kamu bakal bilang aku makan, aku mau lapar, kan itu strukturnya amburadul banget kan. Nah, ntar di situ juga bakal ada kesalahpahaman makna dari sana. Jadi aku sebagai decoder bakal gak memahami apa yang kamu maksud. Nah, di situ peran level sintaksis biar kita sama-sama paham dan terjadi percakapan yang seimbang dan dapat dimengerti satu sama lain gitu. Oh, jadi model Chomsky ini sangat berkaitan juga ya, bagaimana kita itu menyusun kata agar pendengar ini bisa memahami apa maksud yang dari kita sampaikan itu. Jadi begitulah pengertian dari encoding dan decoding ini. Ya, ada juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari lah ya. Iya, jadi pemahaman yang dapat kami jelaskan sedikit-sedikit dan pengalaman yang kami alami dari encoding dan decoding ini mungkin cukup sekian. Saya Anissa dan saya Egi. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.